Halo Sobat Bio, kembali lagi bersama Gilbert di sini dan kali ini kita bakalan membahas tentang biologi lagi ya tentunya. Jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Oke, sebelum itu kita harus tahu nih indikatornya itu apa. Jadi kita harus bisa membedakan jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari jaringan-jaringan tumbuhan. Dan yang ketiga, kita tahu apa-apa saja fungsi dari jaringan tumbuhan. Oke, siap. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sementara organ adalah kumpulan jaringan yang melakukan tugas tertentu secara bersama-sama. Pada manusia ya, kita kenal banyak macam organ. Jantung, organ lambung, pankreas, dan lain-lain. Sedangkan pada tumbuhan ya sama juga, tapi dia terbagi menjadi dua jenis, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif termasuk ya itu akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif adalah bunga, buah, dan biji. Oke, pada tumbuhan ada dua jenis jaringan. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan permanen. Jaringan meristem ialah jaringan yang sel-selnya masih aktif bergerak. Ada dua macam nih guys, jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya, jaringan meristem ada tiga macam: meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Oke, yang kedua, jaringan permanen, atau boleh juga kita sebut jaringan dewasa. Ya, dia disebut dewasa karena tidak aktif lagi melakukan pembelahan. Sama seperti manusia kan, kalau mencapai usia batas pertumbuhan, dia tidak lagi berkembang ya. Tumbuhan juga demikian. Dan pada tumbuhan, macam-macam jaringan dewasa itu ada 5. Epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Nah, versi saya ada rumusnya nih guys. EP3. Epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Jaringan pelindung. Karena fungsi utama jaringan ini yaitu melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup permukaan tumbuhan secara rapat. Pada jaringan epidermis ada lapisan spesial yang bisa mencegah penguapan berlebihan yang disebut dengan lapisan lilin anti air atau kutikula. Jaringan ini berbentuk seperti balok dan berlapis-lapis. Dan satu lagi yang unik dari jaringan ini guys, ia bisa bermodifikasi sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu. Boleh jadi stomata, duri atau spina, lentisel, trikomata, dan sebagainya. Yang kedua adalah jaringan penyokong. Ya, sesuai dengan namanya, berfungsi sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Dindingnya tebal, ya iyalah kan sebagai penguat. Dan contoh dari jaringan penyokong ini yaitu kolenkim dan sklerenkim. Dan yang ketiga yaitu jaringan dasar, disebut juga jaringan parenkim. Jaringan parenkim berada di daun, yaitu mesofil, berupa palisade dan spons yang banyak mengandung kloroflas. Jaringan ini mengisi ruang antar jaringan. Fungsi utamanya ialah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh, berfungsi sebagai pengangkut zat-zat dalam tumbuhan. Nah, ada dua macamnya nih. Ada xilem dan ada phloem. Tahu bedanya kan? Nah, kalau belum tahu tak jelasin. Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Oke, jelas ya? Jaringan gabus ialah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan ini mengandung suberin dan kutin, di mana jaringan ini lebih kuat daripada epidermis. Jaringan ini terbentuk dari sel-sel mati, berbentuk kotak, dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air atau bahasa kerennya impermeable. Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Salam biologi.